Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang 5 pilar perkawinan. Nah, kadang dalam sebuah bangunan kan kita tentunya harus punya pilar agar bangunan tersebut kokoh dan kuat. Begitupun dalam perkawinan butuh yang namanya pilar agar dalam menjalin hubungan rumah tangga itu kokoh. Nah, apa saja pilarnya? Nah, mari kita simak. Yang pertama yaitu berpasangan atau zawaj. Jadi pernikahan ini berpasangan, suami dan istri itu laksana dua sayap burung yang dapat terbang dengan sempurna hanya jika kedua sayap itu saling melengkapi, saling menopang, dan saling bekerja sama. Nggak bisa dong kalau kita ingin terbang cuma sayap sebelahnya saja. Maka dalam Al-Quran itu diungkapkan bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Tertera dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pakaian adalah simbol kehormatan. Manusia memakai pakaian yang layak agar dapat tampil pantas dalam pergaulan. Jadi, suami adalah kehormatan untuk istri dan istri adalah kehormatan untuk suami. Selain itu, sebagaimana fungsi pakaian, mestinya saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lainnya. Itu adalah pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua yaitu adalah ikatan yang kokoh atau dalam bahasa Al-Quran mitsaqan ghalidh, yaitu ikatan yang kokoh yang tertera dalam surah An-Nisa ayat ke-21 sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Secara praktik, perempuan dan laki-laki mengikatkan diri lewat akad nikah, sekalipun yang akad adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali, ya baik wali nasab maupun wali hakim di pihak calon perempuan, tetapi subjek yang mengikat diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdua berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama. Jadi ya berdua harus saling bertaut agar ikatannya makin kencang ya gitu. Maka kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa salah satu pihak saja yang menjaga ikatan dengan erat, sementara pihak lainnya malah melemahkan. Contohnya masuknya orang ketiga, selingkuh. Nah, ini jangan sampai, dua-duanya harus saling menjaga. Ya. Kemudian yang ketiga, saling berbuat baik. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik, atau dalam Al-Quran bahasanya muasyarah bil ma'ruf, tertera dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala hal yang terbaik untuk istrinya. Begitupun juga sebaliknya, seorang istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya. Tapi yang perlu dicatat, kebaikan seringkali harus dikonfirmasi alias dipastikan kepada si penerima kebaikan. Apakah ia merasakan hal tersebut sebagai kebaikan? Jangan sampai terjadi kasus pasangan memaksakan banyak hal karena merasa hal tersebut adalah untuk kebaikan pasangannya. Nah, namun ternyata pasangan justru merasa tidak mendapatkan kebaikan apapun. Ya. Maka jangan lupa untuk bertanya kepada pasangan kita. Kalau aku berpendapat begini, bagaimana menurut kamu? Ini bagus nggak? Kamu seneng nggak aku giniin? Ya, kamu bahagia nggak? Kamu seneng nggak? Nah, itu harus dikonfirmasikan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat yaitu musyawarah. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Hal tersebut tertera dalam surah Al-Baqarah ayat ke-223. Musyawarah adalah komunikasi yang sehat, ya, cara yang sehat dalam berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan terbaik.
musyawarah bukan selalu untuk memutuskan sesuatu yang berat loh. Ya, bahkan untuk mempererat ikatan perkawinan, musyawarah itu lebih menyenangkan saat dilaksanakan untuk berembuk hal-hal kecil. Misal, kapan harus nambah barang baru di rumah, menentukan jadwal berkunjung ke orang tua, baik orang tua dari suami maupun orang tua ke istri. Nah, prinsip dasar musyawarah ini adalah memandang semua anggota secara setara. Ya, jadi bobot pendapat suami dan istri ini setara demi kebaikan berdua. Selanjutnya, jika kelak ya misalnya sudah mentok nih, nah yang memutuskan baru pihak laki-laki, karena ingat yang memimpin keluarga adalah laki-laki. Maka jadilah laki-laki atau si suami ini bijaksana dalam menentukan keputusan dalam rumah tangga. Didasarkan dengan apa? Tadi musyawarah. Nah, apalagi kalau sudah punya anak, makin banyak lagi yang harus dimusyawarahkan. Kemudian yang kelima adalah saling memberi kenyamanan dan kerelaan. Dalam pernikahan kita berjalan nyaman itu dengan tarodin atau saling ridho, saling rela. Ya, dalam bahasa Al-Quran fase tarodin minhuma berarti adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak dalam setiap keputusan yang diambil, yakni suami ataupun istri. Nah, pilal ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat ke-233 ya, yang bercerita tentang proses penyapian. Jika proses penyapian saja ini memerlukan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk hal-hal yang lebih mendasar dalam perkawinan. Jadi ketika kita pengen ridho, kan memang yang kita ketahui bersama surganya istri itu bagaimana ridhonya suami. Nah, itu pun juga demikian ya, suami pun juga jangan serta-merta kamu tuh harus mencari ridhoku, tapi si suami pun juga harus memberikan keridhaan yang sama kepada istrinya. Cari ridhonya istri, cari senangnya istri. Jadikanlah pasangan kita ini adalah orang yang paling berhak untuk kita bahagiakan, kita utamakan ya, agar bisa saling mencapai kesenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Nah, itulah 5 pilar dalam perkawinan dalam segala macam pembentukannya. Semoga hal tersebut bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.